Saudara-saudara sedama, sebelum kita mulai bahasan, mari kita merangkapkan kedua tangan kita untuk sekali lagi mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, izin saya mulai dengan sebuah pantun, boleh ya? Supaya lebih rileks gitu ya. Oke. Jalan-jalan dari Batu ke Surabaya, gitu ya. Beli sandal di Tunjungan Plaza, ya. Sotihotu namo buddhaya, salam kenal, nama saya Sentosa. Ya, selamat pagi Rama-Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Terima kasih kepada Karaka Sabha dari Wihara Eka Dharma Loka yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi dhamma di wihara ini, di mana ini yang pertama kalinya gitu ya. Ya, jadi agak grogi gitu ya. Nah, juga terima kasih kepada Magha Budi yang sudah selama ini berapa bulan ya? Berbarengan dengan Upacarika Henry, berapa bulan ya? Sudah hampir setahun ya? Hampir setahun ya. Jadi membimbing kita-kita selama ini, dan saya sangat-sangat banyak dapat belajar pelajaran baru ya dari bimbingan-bimbingan dari Magha Budi. Saya ucapkan terima kasih, dan ya, semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Nah, izin sambil buka kerpean gitu ya, supaya ndak salah, karena kalau berbicara di sesi umum, puja bakti umum ini sumbernya harus jelas gitu ya, semua harus kiblatnya dari Sang Buddha gitu ya, jadi takut salah gitu ya. Nah, sebentar, saya buka dulu. Oke, jadi ya, kalau kita lihat kondisi-kondisi akhir-akhir ini, di mana informasi itu sangat mudah untuk dicari ya, didapat, bahkan tidak perlu dicari, muncul-muncul sendiri gitu ya. Sekarang kan seperti itu, jadi berita-berita itu banyak muncul, ya kan? Bisa bikin, apalagi kondisinya tidak karu-karuan kemarin, bisa bikin tambah stres, betul ya? Bisa bikin ikut-ikutan marah, ya, bisa bikin jadi benci gitu ya, padahal kenal aja enggak gitu ya, tapi muncul kebencian. Terus juga bisa jadi ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan, paling parah ya ikut-ikutan putus asa gitu ya. Waduh, jadi enggak apa ya, jadi enggak niat untuk ngapa-ngapain gitu ya. Jadi males gitu ya untuk berbuat sesuatu. Nah, di kondisi saat ini kita butuh sesuatu yang bisa membuat pikiran kita kembali tenang, gitu ya. Di tengah, di luaran, waduh, banyak ndak karu-karuan, kacau balau, kita bisa lebih tenang, gitu ya. Lebih bagus lagi tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana,
gitu ya. Nah, karena itu kebetulan sekali topik yang diangkat pada hari ini menurut saya sangat-sangat relevan banget dengan kondisi saat ini. Ya, sudah pada tahu ya tentunya ya topiknya pada hari ini yaitu Brahma Wihara. Ya, Brahma Wihara rasa-rasanya juga bukan hal yang baru tentunya ya, di mana Brahma Wihara terdiri dari 4 sifat utama gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Brahma Wihara, kita harus tahu dulu nih, Brahma Wihara itu apa sih? Gitu ya. Brahma Wihara, ada yang bisa bantu? Brahma, apa Brahma? Brahma ini secara definisi mungkin bisa dibilang makhluk yang berdiam di alam dewa gitu ya, alam Brahma. Dikatakan Brahma memiliki arti yang luhur. Sedangkan wihara di sini ya wihara tempat gitu ya. Tetapi di dalam konteks di sini Brahma Wihara memiliki arti berdiam di tempat yang luhur. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama di Sutta Karaniya Metta Sutta halaman 41 kalau tidak salah, boleh dibuka halaman 41. Ketika berdiri, berjalan, duduk, berbaring, betul ya, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Nah, jadi konteksnya di sini adalah kita berusaha untuk mengkondisikan batin kita mengembangkan sifat-sifat luhur, gitu ya, 4 sifat luhur yang akan kita bedah bersama-sama hari ini. Ya, nah, dengan mengembangkan sifat-sifat luhur ini, tentunya batin kita menjadi tenang. Batin kita menjadi bahagia, batin kita menjadi enggak ada niatan jelek, gitu ya. Terus juga batin kita tentunya pada akhirnya mampu loh mengantarkan kita untuk mencapai kebebasan akhir, nibbana. Jadi kita nggak bisa memandang remeh 4 sifat luhur yang dibahas di Brahma Wihara, halah cuman itu gitu ya. Enggak loh, ternyata 4 sifat luhur ini mampu mengantarkan kita mencapai kebebasan akhir. Ya, sebagai jalan. Tanpa kita melalui 4 sifat luhur ini, kita ya buru-buru mencapai nibbana ya. Kondisi bahagia aja sulit sekali. Ya. Nah, disitulah kita akan ya atas dasar itulah kita akan bedah ini ceritanya. Bagaimana Brahma Wihara bisa membuat kita menjadi lebih tenang, yang mampu mengantarkan kita kepada kebebasan akhir gitu ya, nibbana. Nah, kita tentunya sudah paham salah satu yang paling terkenal dari Brahma Wihara yaitu metta. Ya, bahkan sutta tadi kita baca bersama-sama, Karaniya Metta Sutta, gitu kan? Nah, secara definisi
Meta artinya cinta kasih. Nah, bahkan ya cukup banyak ya teman-teman kita Buddhis yang namanya meta gitu ya. Bahkan ada sekolah meta gitu ya. Cukup terkenal ya meta. Nah, definisinya yaitu cinta kasih. Pada intinya adalah perasaan apa ya? Menginginkan pihak yang kita cintai bahagia. Gitu ya. Itu basicnya gitu ya. Tapi harus disadari bahwa cinta yang dimaksud di sini cinta kasih, cinta yang tanpa syarat. Oh, saya bakal cinta kalau dia berbuat baik. Nah, ini ada syaratnya. Ini enggak termasuk. Oh, saya cinta kalau yang sana umat Buddha misalkan. Oh, ini juga bukan. Universal. Ya, tanpa kecuali. Cinta tanpa hasrat memiliki. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Soalnya bahaya. Kalau semua cinta dikatakan meta, lah kalau cinta antara lawan jenis apakah juga termasuk meta gitu ya. Nah, ini termasuk hasrat memiliki. Nah, ini enggak. Bukan, itu bukan meta. Ya, tanpa aku. Wah, ini lebih dalam lagi. Kenapa kok cinta sama dia? Iya, karena dia masih keluargaku. Kenapa kok cinta sama dia? Iya, masih temanku. Kenapa kok cinta sama dia? Mengharapkan dia bahagia. Karena dia leluhurku. Masih ada aku di sana. Meta tidak berbicara itu, saudara-saudara. Luas. Ya. Cinta tanpa pandang bulu kepada semua makhluk tanpa kecuali. Nah, ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang meta, objek utamanya, underline-nya ya, jadi yang difokuskan adalah kebahagiaan. Ya. Jadi dengan tenang mengembangkan pikiran ini, pikiran kita mengkonsentrasikan bahagia dari awal. Ya, biasanya kita kalau meditasi meta bhavana kita diarahkan ke diri kita dulu. Bukan egois, tetapi tanpa kita bahagia, gimana kita mengharapkan orang lain bahagia? Gimana kita mau menyebarkan kebahagiaan kalau kita sendiri masih stres gitu ya? Masih penuh dengan kebencian. Jadi dalam meta bhavana kita diarahkan untuk semoga aku bahagia. Semoga aku bahagia. Setelah itu lanjut, semoga kedua orang tuaku bahagia dan seterusnya. Sampai pada akhirnya semoga semua makhluk bahagia. Nah, pada saat kita mengembangkan meta nih ceritanya. Wah, melatih diri ya, mencintai, mengembangkan meta gitu ya. Hati-hati. Ya, ternyata di sini dikatakan dalam sabda Sang Buddha gitu ya, ada penghalang kasarnya. Saya sebut penghalang kasar karena ini mudah dideteksi gitu ya. Nanti berarti ada penghalang halus. Iya, ada. Jadi kalau penghalang kasar di sini penghalang kasarnya meta yang membuat meta kita sulit untuk berkembang. Karena dalam batin kita, dalam pikiran kita ada rasa benci.
Ini penghalang kasar yang ya mudah dideteksi ya, muncul benci. Jadi pada saat kita ini ngelihat sesuatu berita apa mulai muncul kebencian, di saat itu pula cinta kasih kita sudah rontok, luntur, boleh dibilang ndak ada. Nah ini kalau kita mulai sadar seperti itu ya kita mulai ngerem gitu ya. Sudah. Tidak boleh ada kebencian. Gitu ya. Ini yang kasar. Termasuk juga niat jahat. Wah, karena pernah disakiti gitu misalkan ya. Waduh. Ya ada niat jahat misalkan mau pengen balas dendam. Saat itu pula cinta kasih tidak mungkin ada. Hilang. Buru-buru berkembang ya, nggak ada sama sekali. Karena niatnya sudah niat menyakiti. Ya. Nah, gimana dengan penghalang halus? Kalau halus ini namanya halus sulit dideteksi ya. Tanpa kita sadari, kalau yang tadi kebencian mudah dideteksi. Kalau yang ini lebih halus lagi, terkadang sulit untuk dideteksi. Apa kira-kira? Penghalang halus sekali. Membuat karma jadinya. Membuat meta ini susah untuk berkembang. Apa kira-kira? Kemelekatan. Egois. Sifat membanding-bandingkan. Apa ini contohnya gitu ya supaya lebih jelas. Ini misalkan kalau yang dihina itu saya masih bisa menjaga meta dengan baik. Oh ya sudah. Oh sentosa begini begitu. Iya sudah, ya. Tapi, misalkan, kalau yang dihina adalah orang tua, spontan, misalkan, gitu ya, emosinya muncul. Nah, ini kemelekatan. Hati-hati. Sangat halus dan terkadang seringkali tanpa kita sadari. Ego yang bermain. Lu yang mana bisa orang tua kok dihina atas nama apa? Cinta kepada orang tua. Atas nama hormat kepada orang tua kita marah, kita sejadi-jadinya gitu ya. Ini bukan meta lagi. Hilang sudah metanya. Padahal tadinya cinta kasih ya. Apalagi cinta kasih kepada orang tua. Oh jelas cinta dong. Ya, cinta kasih kepada anak. Wah ini juga. Loh, anak saya tuh lo ndak salah. Loh kok disalah-salahin? Ya saya orang tua marah kan? Nah, metanya sudah hilang. Nah, ini kita perlu menyadari. Ada jebakan-jebakan yang kita harus sadari. Itu melunturkan meta kita loh. Detik itu juga, saat itu juga, saat kita marah secara spontan, meta sudah hilang dari batin kita. Nah, saya ingat kalau pas lagi membahas ini langsung auto gitu ya, karena saya ini suka sepak bola gitu ya. Jadi auto memori saya teringat pada saat momen siapa itu pemain sepak bola Prancis itu begitu dikata-katain
Orang tuanya kalau tidak salah, konon kabarnya begitu gitu kan ya. Dikata-katain orang tuanya, dia marah, dia tidak peduli itu final Piala Dunia, dia tanduk itu musuhnya yang mengatakan orang tuanya. Ingat ya, yang suka sepak bola pasti ingat momen itu. Marah sejadi-jadinya, dia lupa kalau itu final. Dia harus fokus di sana. Sehingga timnya malah kalah pada saat itu. Karena dia di kartu merah, jelas ya, pelanggaran. Dia menanduk musuhnya gitu kan. Siapa namanya ya dia? Zidane, ya Zidane. Nah, itu kondisi kita sudah lupa akan meta. Hati-hati. Ya. Terus juga belum lagi misalkan anak berperilaku tidak hormat kepada kita gitu ya sebagai orang tua. Terus kita marah. Kamu ini anak kecil, tahu apa? Ego sudah mulai muncul gitu ya, kelihatan ya. Egonya sudah mulai muncul. Kok mau ngajarin papa ini loh. Di saat itu meta sudah hilang. Kemelekatan akan ego, kemelekatan bahwa anak itu harus begini-begini, kita pengen dihargai, kita pengen apa dan lain sebagainya. Kemelekatan. Secara halus membuat kita lupa akan meta. Belum lagi kalau sudah di organisasi misalkan di wihara, loh saya ini kan lebih tua gitu ya. Lah masa tidak disapa? Nah, gara-gara hanya mungkin lupa gitu ya, atau mungkin lagi kepikir yang lain. Datang itu enggak sempat nyapa gitu. Sudah mulai muncul kebencian. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi begitu perasaan-perasaan itu muncul, kita berusaha untuk pindah channel. Karena kalau diteruskan, ya tidak baik gitu ya. Sehingga muncul pemahaman bahwa iya namanya kesabaran itu ada batasnya kan gitu ya. Bukan ya saudara-saudara. Sebetulnya bukan kesabaran ada batasnya. Hanya pada saat itu egonya tersentuh. Marahlah. Hal-hal yang dilekati tersentuh, itulah yang membuat dia marah. Ya, jadi sebetulnya kesabaran tidak ada batasnya. Oke. Nah, lanjut yang kedua. Lain meta ternyata punya teman, saudara-saudara, punya teman sepermainan. Yang kedua, siapa namanya? Karuna. Nah, Karuna juga lumayan famous. Ada teman saya namanya Karuna gitu ya. Karunawati, Buddhis memang. Nah, gitu ya. Ada yang punya teman Karuna? Atau di sini ada yang namanya Karuna? Ya. Nah, kalau meta tadi fokusnya atau objeknya adalah kebahagiaan, di sini Karuna agak beda. Yang difokus adalah penderitaan. Ya, penderitaan. Jadi pada dasarnya adalah
mampu ngelihat ada pihak lain sedang menderita, dan sekaligus ada dorongan yang kuat untuk membuat penderitaan itu hilang dari orang yang sedang mengalami. Inilah karuna. Jadi kalau cuma sebatas ngelihat ada kemarin kecelakaan lewat di jalan, kasihan ya. Nah, ini masih belum sepenuhnya karuna. Ya, kita tahu penderitaan. Yes, kita tahu. Ya, tapi nggak ada dorongan yang kuat untuk kita benar-benar berusaha menyingkirkan penderitaan itu. Oke, jadi dalam konteks ini ada dua hal yang kita harus pahami, bahwa kita harus tahu apa itu penderitaan dulu. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu loh, karena kita ini nggak peka gitu ya. Kita nggak tahu bahwa sebelah kita ini sedang menderita. Ya, contoh misalkan ada pengemis. Ya, datang ke kita. Misi Pak, misi Bu, tolong minta bantuannya. Sudah 2 hari tidak makan. Karena tidak peka, munculnya gini. Hebat sekali 2 hari tidak makan bisa kuat, masih bisa seger begini. Saya kemarin atasila, malam-malam sudah melilit-lilit gitu kan, berapa jam. Hebat sekali, nggak peka saudara. Malah dihebat-hebatkan gitu. Padahal itu sebetulnya sedang menderita, woi. Nah, di sini kita harus mulai peka terhadap seseorang atau makhluk yang mengalami penderitaan. Kalau enggak, karunanya enggak muncul, saudara. Ya, kita peka, ada yang menderita. Nah, selain peka, yang kedua tadi, mau peduli, ada dorongan yang kuat, bersemangat gitu ya, kreatif, effort yang lebih untuk berusaha menghilangkan penderitaan itu. Contoh, misal ya, ada gempa bumi hebat terjadi di mana gitu, belahan bumi bagian mana. Karunanya muncul. Tapi kan terlalu jauh gitu ya. Lah gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Karena dorongan karunanya kuat sekali. Lah ini kreatif. Mulai nih mikir. Ya, mana kalau penggalangan dana? Gimana coba cari kontak orang yang tinggal di daerah sana. Mulai cari-cari informasi. Nah, di sini butuh semangat. Nggak cuman sampai, iya ya, kasihan ya. Tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah, ini belum sepenuhnya karuna. Nah, terus nanti kalau misalkan kita sudah berupaya, nanti malah jadi memperkeruh suasana. Nah, ini beda lagi, beda kasus. Ya. Terkadang kita dikotori oleh nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Nanti kalau gini gimana? Nah, ini sudah ranahnya tentang kebijaksanaan. Beda kasus lagi. Tetapi karuna harus sampai pada effort betul-betul untuk kita pengen penderitaan itu sirna dari yang bersangkutan.
Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong Karuna, tokoh yang paling betul-betul merepresentasikan Karuna bagi saya adalah, kalau ada yang pernah tahu, Florence Nightingale. Tahu ya? Florence Nightingale ya, nanti kalau enggak boleh di Google ya, dimana beliau adalah berasal dari keluarga kaya raya ya, tapi mau berjibaku sebagai perawat, dimana pada saat itu musim wabah kayak kemarin kita COVID gitu ya, orang takut keluar dan lain sebagainya. Ini dia malah keluar bantuin orang-orang yang kececeran gitu ya, istilahnya menderita di mana-mana, bahkan dilarang sama orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai apa ya, mengeluarkan duit sendiri untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang kena wabah, pada saat itu wabah kolera kalau tidak salah. Ya, ini sangat menginspirasi sekali, sangat mencerminkan sekali karuna yang kuat di sana. Sudah nggak pandang dia siapa, aku yang penting pengen nolong. Nggak boleh sama orang tuanya, sudah, dia berusaha sekuat-kuatnya. Pemerintah waktu itu sedang nggak karu-karuan, korupsi di sana sini. Yang penting aku mau nolong gitu. Dorongannya sangat kuat. Dimana kalau orang-orang pada saat itu banyak yang menyerah sudahan. Lah gimana lagi? Pemerintah tidak mendukung. Ini semua tidak, orang tuaku tidak mendukung. Ini semuanya sudah tidak mendukung. Lebih mudah untuk ya sudahlah, didoakan aja. Tapi beliau tidak mengupayakan betul-betul. Oke, pemerintah nggak membiayai, dia biayai pakai duitnya sendiri. Ya, seperti itulah. Ya, nah, cuman di sini apakah juga ada penghalang halus dan kasarnya? Ada. Hati-hati. Ya, penghalang kasarnya kebalikannya. Kalau tadi karuna belas kasihan gitu ya, kasihan ngelihat orang lain menderita. Ini kebalikannya, penghalang kasarnya mudah sekali dideteksi, yaitu kejam. Terbiasa kejam. Ya. Apa ya? Menyiksa, suka nyiksa misalkan. Nah, di sini karuna ini susah sekali muncul. Orang menderita, ya itu wajar. Aku juga begitu. Enggak ada, kasihan ya. Seperti itu. Ya, ini jelas, kejam lawan karuna. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita karuna, kejamnya hilang. Tapi kalau kita kejam, karunanya hilang. Gitu ya, dua hal yang bertolak belakang. Ini mudah dideteksi. Nah, kalau yang halus gimana? Nah, misalkan gini. Atas dasar karuna, ya, kita pengen membantu. Kita memperjuangkan segala macam. Sudah dibantu, yang bantu malah ngata-ngatain kita. Apa yang muncul? Apa yang muncul kira-kira? Kecewa mendalam, penyesalan. Tahu gitu gak tak bantu gitu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, karuna sudah hilang Bapak Ibu. Loh, padahal tadinya loh, mengupayakan betul-betul, sampai yang bersangkutan ini hilang penderitaannya.
sudah dibantu, sudah sembuh, misalkan hilang, kita dikata-katai. Wah, ini kalau kita nggak menjaga hati gitu ya, batin kita, wah bisa berbalik 180 derajat gitu kan. Oke, fine. Seperti itu, saya tidak akan lagi mau bantu orang lagi. Nah, bahaya. Apalagi kalau misal terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ini mau ndak mau, ya kalau kita nggak sadar, luntur karunanya. Oke, nah ini kita harus mewaspadai. Padahal saudara-saudara, perlu kita ketahui, perlu kita sadari, ya, bahwa karuna ini sangat powerful sekali. Yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan istananya yang sangat mewah dan hidup dengan penuh kenyamanan, karuna. Dia melihat bahwa orang banyak yang habis ini bakal, semua orang akan mati, semua orang akan sakit, semua orang akan tua. Aku harus bergegas, do something. Gimana caranya membuat itu tidak terjadi lagi pada semua orang? Pergilah beliau meninggalkan istana. Tanpa adanya karuna, ya mungkin Pangeran Siddhartha masih sebagai raja gitu ya, malah menjadi raja. Ya. Nah, berikutnya Sang Buddha membabarkan Dhamma 45 tahun sehari, kanon katanya 5 kali sehari selama 45 tahun. Walaupun kondisi fisiknya sudah akhir-akhir sudah mulai terbatas banget, tapi dia memaksakan karena bersemangat. Pengen penderitaan itu hilang dari setiap makhluk yang dijumpai. Diajarin satu-satu, mencari cara. Kalau pakai cara ini tidak bisa, pakai cara yang lain. Gitu ya, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi orangnya. Karuna yang berbicara di sini. Nah, contoh lain ya hari ini yang akhir-akhir ini juga terjadi, yang mungkin saat ini sedang kita peringati, yaitu Patidana. Ini juga dorongan karuna, saudara. Pengen menolong leluhur, ya kita nggak tahu mereka di alam mana, tapi kita ada dorongan yang kuat, pengen berbakti, menolong mereka. Ya, ini juga salah satunya contoh dari karuna. Oke, nah. Berikutnya, selain meta, karuna, ada yang ketiga, namanya mudita. Nah, ini sudah mulai jarang. Ada yang namanya mudita di sini? Jarang ya. Saya belum pernah ketemu sih. Ada yang namanya mudita, gitu ya. Ya. Nah, kalau mudita ini, kalau kita ngelihat di KBBI ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia ada. Mudita itu diterjemahkan, definisinya adalah berbahagia melihat orang lain bahagia. Ya, tetapi versi Buddhis ini sebetulnya sedikit kurang tepat. Ya, kurang tepatnya gimana? Enggak sembarang bahagia, saudara. Oke,
jadi misalkan gini, ada teman kita lagi bahagia. Bahagianya ngapain? Bahagia ulangannya 100, tadi nyontek sama ibunya enggak ketahuan. Cerita, wah aku seneng loh, tadi aku nyontek itu loh, bawa kerpean misalkan ya kan, sama gurunya enggak ketahuan. Seneng akhirnya aku dapat 100. Baru pertama kali ini aku seumur-umur hidup aku sekolah dapat 100. Nah, kalau kebahagiaannya seperti itu, ya ini bukan mudita, Bapak. Ya. Jadi selain bahagia, ngelihat orang lain bahagia, ada yang harus di-underline yaitu adanya kebajikan. Jangan lupa. Bukan bahagia hanya sekedar bahagia, tapi bahagia karena melakukan kebajikan. Ya, sebagai contoh, ada ngelihat teman berdana, biara. Walaupun kita nggak berdana, kita ikut seneng. Nah inilah mudita. Nah, di sini kalau kita ngomong mudita, ada dua hal. Yang pertama, kita harus tahu ini melakukan kebajikan. Kita harus tahu ada kebajikan yang telah dilakukan. Berdana misalkan. Dan yang kedua, batin kita seolah-olah bergetar, ikut beresonansi gitu ya istilahnya ya, kalau istilah fisikanya ya. Beresonansi, ikut bergetar, ngelihat kebaikan itu seolah-olah kita yang melakukan, padahal bukan kita. Dan ini dampaknya sangat luar biasa. Ya, ceritanya ada pembantu dari Wisaka. Tahu ya Wisaka ya? Wisaka ini donatur dhamma pada zaman Sang Buddha, yang salah satu donatur terbesar pada saat itu, ya, di mana Wisaka ini sering sekali masak gitu ya, didanakan ke para biku pada zaman itu. Nah, tukang masaknya, pembantunya Wisaka, ini ikut seneng pada saat itu. Waduh, bosku rek, gitu ya, berdana makan yo ke para bante, ke Sang Buddha lagi. Waktu itu dia benar-benar perasaan bahagia. Ya, pada saat beliau meninggal, hal itu teringat, lahir di surga loh. Padahal tidak ikut berbuat baik, tapi turut bermudita cita gitulah ya. Bisa terlahir di surga loh. Ditanya sama Bante Monggalana, kamu dewa siapa? Kok bisa ada di sini? Bisa diceritakan? Ya dia menceritakan. Saya adalah kokinya Wisaka. Saya senang pada saat atasan saya berdana makan ke Sang Buddha. Itu membuat saya lahir di sini. Nah, mudita ini sangat powerful, saudara. Apalagi bagi kita-kita yang konon kabarnya gitu ya, setelah manusia mostly gitu ya, kebanyakan dari kita akan lahir di alam peta gitu kan ya, karena terikat dengan masih melekat dengan kehidupannya saat ini, masih melekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lahir di alam peta, ceritanya nih keturunan kita pengen melakukan patidana gitu kan ya, berbuat kebajikan atas nama kita gitu kan, semoga membuat kita terlahir di alam bahagia.
Tapi kalau kita kondisi tidak terlatih untuk melihat hal-hal yang baik, kita kalau nggak peka, nggak nyambung, saudara. Alhasil, ya nggak ketolong. Apalagi misalkan ya, semasa hidupnya kerja, hemat. Ya, intinya seperti itulah. Ya, secara tidak sadar kekikiran muncul dan lain sebagainya. Pada saat keluarganya, keturunannya mendanakan uang hasil kerja payah beliau gitu ya, yang ada muncul mungkin marah malahan gitu ya. Loh, uangku kok dikasih-kasih ke orang? Lah, bukan malah ketulung, malah muncul kebencian. Nah ini, hati-hati, mudita ini powerful. Ya, jadi kalau muncul pikiran-pikiran negatif, itu betul-betul nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, pikiran-pikiran negatif itu boleh dibilang bentuk dari kekotoran batin. Muncul stres, muncul takut, muncul apa lagi? Khawatir, muncul, dan teman-temannya. Ini bentuk dari kekotoran batin. Sehingga untuk melatih mudita di sini, kita betul-betul harus ngelatih ngelihat hal-hal yang baik nih ceritanya gitu. Peka ada kebaikan. Saat ini ada yang berbuat baik sebagai pemimpin puja, pembaca, penerjemah, berbuat baik, hadir di wihara, mendengarkan dhamma. Ini kebaikan, saudara-saudara. Kalau kita betul-betul peka, sebelah kita ini sedang memperhatikan dhamma dengan sungguh-sungguh, berarti ada kebaikan. Kita ikut bahagia ngelihat perbuatan baik itu. Ini latihan, saudara. Salah satu latihan. Ya, jadi adanya kebaikan. Contoh ekstrimnya, misalkan ini saya nggak membayangkan ya, ada 2 ibu hamil, misalkan ya. Coba, ini contoh ekstrimnya. 2 ibu hamil sama-sama bareng pergi ke tempat persalinan. Yang satu, ternyata ada kendala dan lain sebagainya, bayinya terpaksa meninggal. Di hari yang sama, temennya yang hamil juga lahir normal. Mana perasaan kita sebagai ibu yang yang anaknya terpaksa meninggal? Bisa ikut bermudita cita? Wow. Umumnya masih terbelenggu dengan kesedihan, anakku barusan meninggal, gitu ya. Tapi kalau betul-betul sudah terlatih melihat kebaikan, di momen itu dia ikut bahagia. Nah, anaknya lahir dengan normal. Wow. Disinilah kita perlu melatih mudita, gitu ya. Peka terhadap hal-hal yang baik. Oke, nah ada jebakannya, ada ya jebakan bagi mudita yang kasar, ya jelas kebalikannya, iri hati. Nah kalau sudah iri hati, sudah nggak mungkin muncul kebalikannya.
Jelas. Dorongan lebih kuatnya iri hati. Oh, ngelihat tetangga punya mobil baru, pikirannya, kok bisa ya? Ya padahal begini, begitu, begini, begitu. Kok bisa? Iri hatinya muncul. Nah, terus jebakan halusnya apa? Nah, bayangkan kita nih, jebakan halusnya gini. Bayangkan kita ini pembantunya, kokinya, tukang masaknya Wisaka tadi ya. Lagi nyiapin, oh seneng ya ngelihat bosnya mau berdana ke sang Buddha, ikut seneng. Muditanya sudah keluar, betul? Gitu ya. Temennya koki yang lain nggak sengaja kesenggol makanannya, tumpah. Nah, kalau pikiran nggak menyadari, yang muncul apa? Marah. Lu itu tuh buat sang Buddha lah, kok malah ditumpahin, kamu tuh gimana sih? Bla 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 bla. Mudita auto hilang. Kita harus menyadari jebakan halusnya di situ. Ya. Atas nama kebahagiaan, berdana kebajikan kepada sang Buddha. Padahal awalnya seperti itu. Bisa berubah menjadi marah, jelek, dan lain, mirip monster gitu bahkan ya. Begitu apa yang mau didanakan, tidak sengaja. Nah, terakhir yaitu UPK. Definisinya adalah keseimbangan batin tidak terombang-ambing oleh 8 kondisi dunia. Ya, 8 kondisi dunia untung rugi, apalagi dipuja, dicela, apalagi 4 lagi apa ya? Iya, itu kondisi duniawi. Ya, 8 kondisi duniawi. Ini hal yang normal. Nah, kalau kita memiliki UPK, kita menjadi seimbang. Ya, enggak tetap tenang gitu ya, enggak tersulut gitu ya. Nah, cuman bedanya UPK itu bukan berarti kayak orang psikopat gitu ya, dingin, tidak berperasaan, bukan. Jadi ada sesuatu gitu, oke, tenang, dingin, psikopat gitu ya, kayak batu gitu, bukan. Ini bukan UPK. UPK itu tetap tenang dengan dasar underline-nya adalah pandangan benar. Pandangan benar tentang apa? Tentang anicca, dukkha, dan anatta. Tidak ada yang kekal. Semua berubah. Muncul dan tenggelam. Tidak ada pemilik, tidak ada aku di sana. Semua hanyalah proses. Jadi kita tetap tenang. Ini yang membedakan UPK dengan dingin. Ya, UPK bukan dingin. Saya sempat berpikir, apakah ajaran Buddha ini mengajarkan kita untuk menjadi dingin? Karena saya ngelihat UPK gitu ya, menghadapi celaan, menghadapi pujian, tenang, seimbang. Nggak berperasaan juga begitu loh. Ya, nggak berperasaan juga begitu. Diapain? Tenang, seimbang. Bahkan melakukan keburukan nggak takut gitu ya.
tenang seiman. Bukan itu. Tenang dengan dasar dia tahu, paham, anicca, dukkha, anatta. Nah, menariknya saudara-saudara, 3 hal teman-temannya tadi, metta, karuna, mudita, butuh karuna sebagai penopangnya. Jadi boleh dibilang ini yang paling penting? Mungkin, gitu ya. Karena tanpa adanya UPK, kalau kita cuma mengembangkan meta, nggak bisa, runtuh metanya, kena yang tadi jebakan halus, jebakan kasar. Dengan adanya UPK lah yang menjaga. Pada saat kita hormat, mengharapkan orang tua kita bahagia, ada orang lain menghina orang tua kita. Kita sadar, UPK yang menyadarkan kita. 8 kondisi duniawi. Dipuji, dicela, itu hal yang normal. Tenang. Pada saat kita berbuat baik gitu ya, menolong, membuat orang lain sampai penderitaannya hilang, habis itu dikata-katain, UPK yang menjaga kita tidak marah. Sekali lagi, 8 kondisi duniawi, hal yang wajar. Dipuji, dicela, hal yang wajar. Suatu saat juga akan hilang. Muncul, bertahan, dan tenggelam. Itulah fenomena. Proses, bukan hasil akhir. Seringkali kita beranggapan itu adalah hasil akhir, makanya kita marah. Padahal yang ngata-ngatain ini belum terakhir, dia juga masih berproses. Ya, dengan menyadari seperti itu kita menjadi tetap tenang. Ya. Nah, termasuk pembantunya Wisaka tadi. Misalkan kalian tidak sengaja kesenggol, jatuh, batal jadinya. Sang Buddha sudah meninggalkan tempat atau bagaimana. Nggak perlu marah. UPK yang menjaga. Jadi UPK ini secara garis besarnya adalah menjaga agar jebakan-jebakan itu tidak terjadi pada diri kita. Ya, memahami segala sesuatu sebagai proses, tidak perlu dilekati, tidak ada pemilik. Nah, namun saudara-saudara, UPK tetap ada penghalang kasarnya dan penghalang halusnya, ya. Penghalang kasarnya adalah pandangan salah. Kalau sudah ketemu yang enak, pingin bertahan terus. UPK-nya luntur dong. Kalau sudah tidak suka sama orang, pingin dimusnahkan gitu istilahnya ya. Sudah. UPK-nya luntur. Bagaimana dengan penghalang halusnya? Cuek, masa bodoh gitu ya. Menjadi apatis, dingin, sehingga gagal memahami tilakana dengan baik. Ya. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya metta ditambah karuna, ditambah mudita, dan ditambah dengan UPK, hasilnya, kalau kita benar-benar mengembangkan 4 sifat luhur ini, hasilnya, tampak luarnya, kita akan kanti muncul. Apa kanti? Sabar. Tidak mungkin 4-4-nya sudah kita latih, tapi gerusa-gerusu.
iya kan? Enggak tenang, enggak sabaran, enggak mungkin. Kanti muncul, wirya muncul, semangat, jelas. Karuna muncul itu semangat, ya. Enggak, ya sudahlah, ini ajalah, itu ajalah. Semangatnya hilang, ya. Jadi pada ujung-ujungnya saudara-saudara sedama dengan mengembangkan 4 sifat luhur ini membuat hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih damai, apapun yang terjadi di luaran, kita tetap tenang. Sila otomatis terjaga. Meta karuna itu memblok kita untuk niat jahat. Sila otomatis terjaga sudah. Ya, jadi dengan mengembangkan 4 sifat luhur ini membuat kita lebih tenang dan lebih baik. Yang pada akhirnya mampu mengarahkan kita mencapai nibbana pada saat kondisi kita tenang. Ya, nah saya tutup dengan Dhammapada yang saya kutip ya dari Dhammapada 197 bahwa 197 199 kalau tidak salah. Jadi sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci. Hari-hari ini banyak orang membenci, kanan kiri benci. Benci si A, benci si B. Karena informasi demikian mudah diakses. Jaga diri kita tidak sampai muncul kebencian. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Semoga apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan hari ini mampu membawa kebahagiaan, kedamaian bagi kita semua, dan pada akhirnya mampu mengarahkan kita pada pencapaian nibbana. Tapi sata bhavantu sukhi tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.